Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai jaringan komputer. Menurut Yin Darlin dalam bukunya yang berjudul Computer Network and Open Source Approach, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware, dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan jaringan komputer diantaranya: dapat mengakses data dari komputer yang melalui komputer yang digunakan atau berbagai data. Kemudian, data telah disimpan tetap aman walaupun komputer yang digunakan rusak karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lainnya secara bersama-sama. Terdapat 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi, di antaranya LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan antara 10 hingga 100.000 Mbps. Jaringan LAN yang menggunakan teknologi wireless biasa disebut dengan wireless LAN. Pada jaringan ini digunakan perangkat keras jaringan seperti media perantara kabel seperti kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh dari tipe jaringan LAN adalah jaringan di warnet, di sekolah, di perusahaan, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Karakteristik dari LAN yaitu ruang lingkup terbatas hanya sekitar 10 km. Kemudian biasanya berlokasi pada suatu gedung. Kemudian kecepatan pengiriman data relatif tinggi. Jenis yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang cakupannya lebih luas dibandingkan LAN. MAN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. MAN pada dasarnya merupakan jaringan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dengan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, yaitu swasta atau umum. Jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisar hingga 10 hingga 50 km. Terdapat 2 jenis koneksi yang biasanya digunakan. Pertama, yaitu koneksi yang menggunakan cara wireless, dan yang kedua adalah menggunakan kabel fiber optik. Karakteristik MAN antara lain, MAN meliputi area lebih luas dan lebih kecil dari WAN. MAN biasanya ditemukan di area kampus. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Jenis yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama pada jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, modem, dan communication server. Karakteristik WAN antara lain yaitu: yang pertama, mereka menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas. Kemudian, mereka menggunakan jasa operator. Lalu, mereka menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth yang di daerah geografis yang luas. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan peer-to-peer memperbolehkan pemakai dapat sharing resource dan file pada komputer mereka. Pada jaringan peer-to-peer, tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer diperlakukan sama. Mereka semua memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan resources yang tersedia pada jaringan. Jaringan peer-to-peer ditunjukkan bagi Local Area Network atau LAN, kecil sampai menengah.
Lalu, client server. Client server adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server dan lainnya bertindak sebagai klien. Client server merupakan jaringan yang memperbolehkan jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. File server menjadi jantung dari sistem, menyediakan akses dan resources dan menyediakan keamanan. Individual workstation atau client memiliki akses ke resources yang tersedia pada file server. Untuk menggunakan jaringan client server, diperlukan sebuah media perantara berupa hub atau switch. Demikian penjelasan mengenai jaringan komputer, mulai dari pengertian, jenis, dan juga modelnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mempelajari jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan cakupan geografis, jaringan komputer tergolong menjadi 4 jenis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. Apa itu Local Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Local Area Network atau LAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dalam cakupan yang tidak terlalu jauh. Secara istilah, jaringan LAN atau Local Area Network adalah model jaringan komputer yang mencakup area lokal atau sempit seperti ruangan, rumah, gedung, dan sekolah. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan LAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan di suatu sekolah terdapat komputer server, komputer kepala sekolah, komputer TU, dan komputer yang ada di dalam ruang kelas atau laboratorium. Komputer-komputer ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, baik menggunakan media kabel maupun tanpa kabel. Hubungan komputer-komputer, baik di dalam ruangan, gedung, rumah, atau sekolah, semua ini termasuk jaringan LAN yang ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 1 km. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Apa itu Metropolitan Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Metropolitan Area Network atau MAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat ada beberapa gedung yang memiliki jaringan LAN. Jaringan LAN yang ada pada gedung-gedung ini akan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hubungan jaringan antar gedung tersebut termasuk jaringan MAN. Secara istilah, jaringan MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu, seperti menghubungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan MAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan di suatu kota terdapat beberapa gedung sekolah. Di dalam gedung sekolah terdapat jaringan yang dinamakan jaringan LAN. Kemudian, jaringan dalam gedung sekolah akan saling terhubung dengan gedung dinas pendidikan. Hubungan jaringan antar gedung seperti ilustrasi termasuk jaringan MAN. Apapun itu ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 100 km. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Secara umum, penggambaran jaringan Wide Area Network atau WAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Terlihat ada beberapa jaringan LAN dan jaringan MAN.
hubungan beberapa jaringan LAN dan MAN ini termasuk jenis jaringan WAN. Tentunya cakupannya akan lebih luas dibandingkan jenis jaringan sebelumnya. Secara istilah, jaringan WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya, menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai jaringan WAN, simak ilustrasi berikut. Digambarkan ada negara A, negara B, dan benua X. Di dalam negara atau benua tersebut ada suatu jaringan komputer. Apabila jaringan antar negara atau benua ini saling terhubung, maka ini termasuk jenis jaringan WAN. Ditandai dengan luas cakupan atau jarak lebih dari sama dengan 100 km. Yang keempat ada internet. Pastinya kita sudah tidak asing dengan istilah internet. Lalu, seperti apa penjelasan mengenai internet? Secara umum, internet adalah jaringan global yang dapat dimanfaatkan setiap orang yang terhubung dengan sinyal internet. Kapanpun dan dimanapun kita dapat memanfaatkannya. Secara istilah, internet yaitu interconnected network, yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling menghubungkan antar komputer secara global. Internet menggunakan sebuah protokol komunikasi yang sama, yaitu TCP/IP. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila ada yang kurang jelas, dapat dikomunikasikan dengan Bapak atau Ibu guru. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku Cilikar TKJ. Hari ini kita akan bahas sedikit mengenai jaringan, dan khususnya kita akan membahas mengenai media transmisi yang digunakan. Ada dua media transmisi jaringan, yaitu kabel dan wireless. Saat ini mungkin teman-teman semua sudah akrab sekali dengan jaringan komputer yang berbasis wireless, alias tanpa kabel. Memang, jaringan wireless ini jauh lebih praktis ketimbang jaringan kabel, karena tidak membutuhkan instalasi kabel yang cenderung ribet. Namun demikian, ternyata penggunaan jaringan kabel sampai saat ini masih banyak sekali digunakan. Apa itu jaringan kabel? Sesuai dengan namanya, jaringan kabel adalah sebuah sistem jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan transmisi paket data. Koneksi jaringan dengan menggunakan kabel ini bisa diterapkan pada hampir seluruh jenis jaringan, baik dari segi topologi jaringan maupun jenis-jenis jaringan komputer itu sendiri. Kabel jaringan sudah menjadi salah satu perangkat keras jaringan komputer yang sangat penting dan juga banyak digunakan secara luas. Alasan penggunaan jaringan kabel. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa jenis jaringan kabel masih digunakan secara luas untuk kepentingan pembuatan sebuah jaringan. Berikut ini beberapa alasannya teman-teman. Alasan yang pertama adalah jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok yang belum memiliki akses point secara wireless. Jadi, kabel ini bisa diakses kepada tempat-tempat yang pelosok yang memang di sana belum ada yang bisa menggunakan akses point secara wireless. Kemudian yang kedua, kos untuk membangun jaringan kabel masih jauh lebih murah daripada wireless. Ya tentu saja teman-teman ya. Saat kita menggunakan kabel dan menggunakan wireless itu tentunya lebih murah jika menggunakan kabel. Kemudian nomor 3, jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisi data. Dan nomor 4, jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruhi oleh cuaca. Selain keunggulan-keunggulan dari sebuah jaringan kabel juga memiliki beberapa kelemahan. Meskipun saat ini penggunaan kabel jaringan masih banyak digunakan dan sangat populer, namun demikian juga kabel memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, membutuhkan jumlah kabel yang banyak untuk suatu jaringan yang luas dan juga besar. Kemudian nomor 2, penempatan kabel yang harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel, seperti digigit oleh hewan pengerat atau yang lainnya. Kemudian nomor 3, terkadang instalasi jaringan kabel melibatkan banyak kabel, sering terlihat tidak rapi dan berantakan oleh kabel. Fungsi dari jaringan kabel. Fungsi dari sebuah kabel jaringan itu sendiri adalah mentransmisikan data yang diperoleh dari server menuju komputer user atau klien dengan mengandalkan konektivitas dari sebuah kabel.
Dengan adanya jaringan kabel ini, maka sebuah jaringan bisa dibangun hanya dengan menggunakan koneksi kabel dengan server, klien, dan juga perangkat keras jaringan lainnya. Tentu saja penggunaan kabel jaringan harus juga didukung oleh berbagai macam perangkat keras jaringan yang memadai dan juga berkualitas, agar nantinya proses transfer dan transmisi data menjadi lebih baik lagi dan tidak mengalami gangguan. Kabel jaringan saat ini terdiri dari beberapa jenis. Paling tidak ada 3 macam kabel jaringan yang bisa digunakan saat ini dalam membentuk suatu jaringan. Ketiga kabel tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan salah satu jenis kabel komputer yang klasik, dan saat ini sudah hampir tidak pernah digunakan lagi untuk penggunaan jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, kemudian ada konduktor, kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi dengan menggunakan bahan PVC. Sekilas, kabel koaksial ini juga sama seperti kabel antena televisi. Penggunaan kabel koaksial. Dalam penggunaannya di dalam jaringan, kabel koaksial saat ini sudah tergantikan fungsinya oleh kabel twisted pair yang akan dibahas setelah ini. Biasanya, kabel koaksial digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi jaringan bus dan juga topologi ring. Penggunaan dari kabel koaksial yang sudah jarang digunakan ini tidak lain merupakan konsekuensi dari beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kabel koaksial itu sendiri. Dan beberapa kelemahannya adalah: salah satu kelemahan utama dari jenis kabel koaksial ini adalah karena memiliki jangkauan dan juga kualitas transmisi data yang terbatas, sehingga sudah jarang digunakan. Selain itu, kabel koaksial juga dinilai kurang fleksibel, dan terutama apabila dibandingkan dengan kabel twisted pair. Poin yang kedua adalah kabel twisted pair. Sesuai dengan namanya, twisted pair, kabel jenis ini memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel-kabel yang dipasang secara berlilit satu sama lain, membentuk spiral. Kabel jenis ini merupakan jenis kabel yang saat ini paling banyak digunakan dan juga umum digunakan untuk pembuatan sebuah jaringan lokal atau local area network. Kabel twisted pair memiliki 3 jenis kabel utama. Berikut ini beberapa jenis kabel twisted pair beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari komputer spiralnya karena tidak memiliki perlindungan apabila pada bagian kabelnya. Maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan juga jaringan LAN atau Local Area Connection pada bagian yang kecil. Kemudian jenis yang kedua adalah FTP atau Fired Twisted Pair. FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Dan yang ketiga adalah kabel STP atau Slided Twisted Pair. Hampir sama dengan FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Meskipun secara praktis, kabel FTP dan juga kabel STP memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan kabel UTP, namun demikian, kabel UTP masih menjadi favorit dalam penggunaannya di sebuah jaringan komputer. Hal yang membuat kabel UTP masih banyak digunakan adalah faktor ekonomis, di mana kabel jenis UTP memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel FTP atau juga dengan jenis kabel STP. Hal ini menyebabkan kabel UTP masih menjadi pilihan pertama dalam pembuatan jaringan. Jenis kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Penggunaan kabel fiber optik. Pada awalnya, kabel fiber optik hanya digunakan untuk memperluas khusus, seperti penggunaan pada jaringan backbone pada suatu perusahaan besar. Namun, lama-kelamaan, jaringan dengan menggunakan fiber optik menjadi semakin populer dan digunakan untuk keperluan jaringan secara umum. Bahkan saat ini jaringan internet di rumah pun sudah banyak yang menggunakan koneksi menggunakan kabel fiber optik. Keunggulan dan kelemahan fiber optik. Meskipun banyak digunakan secara luas, namun sedemikian, kabel fiber optik di dalam suatu jaringan memiliki beberapa keunggulan sekaligus kelemahan. Berikut ini beberapa kelemahan dan keunggulan dari sebuah kabel fiber optik. Yang pertama, kelebihan kabel fiber optik. Yang pertama adalah
mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi. Kemudian yang kedua ada sinyal simple dan juga fleksibel. Yang ketiga, dapat mentransmisikan sinyal cahaya. Dan nomor 4, tahan terhadap gelombang radio. Kemudian kelemahan dari kabel fiber optik yang pertama adalah harga instalasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik. Yang ketiga, apabila digunakan pada jaringan sederhana atau kecil, tidak akan terpengaruh banyak. Kemudian yang terakhir, kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Kesimpulan dan perbedaan dari ketiga jenis kabel jaringan. Secara umum, dapat ditarik kesimpulan berupa perbedaan dari ketiga jenis kabel jaringan yang sudah dibahas, beserta keunggulan dan juga kelemahannya. Yang pertama adalah kabel koaksial, dapat digunakan untuk jaringan dengan topologi bus dan juga ring, memiliki kepastian transmisi data yang terbatas. Kemudian yang ketiga, sudah jarang digunakan dan didukung oleh perangkat keras jaringan. Kemudian jenis kabel yang kedua adalah kabel twisted pair. Harga relatif jauh lebih murah, mudah diperoleh, instalasi yang tidak repot. Sayangnya, kabel jenis UTP tidak memiliki ketahanan terhadap noise atau gangguan magnetik. Dan nomor 3 adalah kabel fiber optik. Mampu mentransmisikan data lebih cepat dan optimal, tahan terhadap gangguan magnetik dan gelombang radio. Sayangnya memiliki biaya dan kos investasi yang sangat mahal. Penggunaan jenis-jenis kabel jaringan komputer tergantung pada implementasi atau topologi jaringan seperti topologi bus, topologi star, atau apakah topologi ring beserta budget yang disediakan. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu untuk materi hari ini mengenai jenis-jenis kabel jaringan. Lebih detailnya bisa kalian cek setelah video ini. Terima kasih.